Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la nabiyya wa la rasulah ba'dah, mamba'd. Yang kami hormati teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan definisi sejarah pendidikan Islam. Nah, kita mulai dari pengertian sejarah terlebih dahulu. Jadi dalam istilah Islam atau dalam istilah Arab, istilah sejarah atau nomenklatur sejarah berasal dari berbagai istilah. Yang pertama kaitannya dengan tarikh, kemudian sirah, silsilah, kisah, dan sajarah. Oke, kita coba jelaskan satu persatu. Adapun yang pertama adalah tarikh. Tarikh sendiri merupakan runtutan atau ketentuan waktu yang berkaitan dengan informasi kejadian yang terjadi pada masa lampau atau sesuatu yang telah terjadi. Berarti kalau tarikh itu penekanannya adalah kronologi suatu peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Kemudian yang kedua, sirah, ditekankan pada aspek perjalanan hidup seseorang atau perjalanan hidup seorang tokoh yang memiliki kontribusi terhadap suatu peristiwa. Tentunya tokoh-tokoh ini merupakan tokoh-tokoh yang memiliki peran besar, peran sentral di dalam peristiwa tertentu. Yang ketiga, silsilah. Adapun silsilah ditekankan pada penyebutan hierarki atau asal-usul keturunan atau mendeskripsikan keturunan dalam suatu keluarga. Jadi kalau silsilah itu kecenderungannya lebih menekankan pada aspek keturunan atau nasab. Sedangkan kisah itu kecenderungan menggambarkan atau mendeskripsikan berkaitan dengan kejadian masa lampau atau riwayat seseorang, baik itu sifatnya faktual maupun fiktif yang dinarasikan sedemikian rupa. Dan yang terakhir, sajarah, atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pohon, yaitu menggambarkan atau menganalogikan akar, batang, ranting, daun maupun buah sebagai sebuah peristiwa yang saling berkaitan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang lainnya, baik bisa berupa peristiwa sosial, politik maupun agama. Sehingga kita ketahui bahwa sejarah pada dasarnya merupakan peristiwa masa lampau yang memiliki peran sentral atau yang memiliki kontribusi besar di dalam perubahan sosial, perubahan keagamaan, pendidikan maupun agama. Sehingga ketika kita belajar sejarah, berarti kita menggambarkan secara kronologis untuk bisa mengambil iktibar peristiwa-peristiwa masa lampau yang ketika peristiwa tersebut positif, maka kita bisa ambil aspek positifnya. Ketika peristiwa tersebut negatif, maka kita harapannya bisa menghindarkan peristiwa tersebut untuk kehidupan kedepannya. Adapun yang kedua, pengertian dari pendidikan. Jadi kita sendiri bisa melihat pendidikan itu dari berbagai perspektif. Yang pertama ada istilah taklim. Taklim ini merupakan sebuah proses pembelajaran pendidikan yang menekankan pada tiga aspek. Aspek yang pertama adalah pengembangan aspek kognitif, yang kedua pengembangan aspek psikomotorik, dan pengembangan aspek afektif. Adapun yang kedua adalah at-tarbiyah, yaitu upaya menjaga, memelihara, dan mengembangkan fitrah anak atau potensi yang dimiliki seorang anak sehingga fitrah maupun potensi tersebut bisa berkembang secara bertahap dan sempurna. Sedangkan selanjutnya adalah takdib, yaitu pendidikan yang lebih menekankan pada aspek pengembangan moral ataupun adab berdasarkan nilai-nilai normatif. Dan yang terakhir adalah tadrib, yaitu menekankan pada aspek keterampilan, pembiasaan, skill peserta didik. Nah,
Adapun Islam itu sendiri ada dua terminologi secara kebahasaan berasal dari kata salimah yang artinya adalah selamat dan bebas. Sedangkan yang kedua adalah aslama yang berarti tunduk, patuh maupun menyerah. Adapun secara istilah agama atau Islam itu sendiri merupakan dinul ladzi atau ad-dinu huwa ma syara'ahu Allahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri wan nawahihi wal irsadati lis solahil ibad dunyahum wa akhrahum, yaitu merupakan syariat Allah yang disampaikan melalui perantara nabinya berupa perintah-perintah maupun larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Nah, sedangkan sejarah pendidikan Islam itu sendiri merupakan keterangan berkaitan dengan pertumbuhan perkembangan pendidikan Islam dari waktu ke waktu sejak lahirnya Islam sampai dengan masa sekarang. Selain itu ada juga yang mendeskripsikan bahwa cara pendidikan merupakan cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan pertumbuhan maupun perkembangan pendidikan baik dari segi ide, konsepsi maupun dari aspek institusi sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan saat ini. Demikian pengertian dari sejarah pendidikan Islam sebagai sebuah pengantar. Nanti teman-teman bisa mengembangkan lebih jauh. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.